Ketemu lagi di seri Quality Management, masih di Practical Guide ISO 9001 sama IATF 16949. Sekarang kita bahas policy apa aja yang harus kita bikin atau yang harus kita siapin. Ini terkait klausul 5.1 tentang komitmen manajemen sama customer focus, terus 5.2 tentang quality policy, sama kalau di klausul IATF-nya itu klausul 5.1.1.1 tentang corporate responsibility. Nah, sebelum ke policy, kita masuk dulu ke klausul 5.1. Jadi di ISO 9001 ada beberapa tanggung jawab manajemen. Detailnya bisa dilihat di video yang jelasin tentang klausul 5.1. Intinya, semua tanggung jawab manajemen ini nggak harus ada dokumentasinya. Tapi, kalau kita mau ada dokumentasinya juga nggak apa-apa. Ini contoh dokumen yang udah kita bikin. Jadi, dokumen ini simple aja. Kita salin aja kalimat-kalimat yang ada di dalam standar ISO 9001 klausul 5.1 ke dalam dokumen manajemen komitmen ini. Semuanya kita copy paste aja. Terus untuk nunjukin bahwa manajemen komit, kita tinggal tambahin atau minta top manajemen buat nanda tanganin dokumennya. Itu aja, simple dan gampang. Baru sekarang kita masuk ke policy apa yang harus kita siapin. Pertama, kita harus siapin quality policy. Jadi yang namanya policy ini semua harus tertulis, termasuk quality policy ini. Ini contoh quality policy yang udah kita bikin. Nah, sewaktu bikin quality policy, kita harus pastiin kalau quality policy ini sesuai sama purpose dan strategic direction dari perusahaan kita. Ini salah satu persyaratan di ISO 9001. Jadi cara gampangnya kita tulis aja di sini. Referring to company purpose and strategic direction gitu. Kedua, quality policy ini harus ngasih gambaran tentang quality objectives kita. Artinya setiap apa yang kita sebut di sini pada akhirnya harus bisa terukur atau bisa di-convert jadi quality objectives. Kayak contoh di sini, identifying, understanding, and meeting the requirements. Ini bisa kita convert ke quality objective, misalnya customer satisfaction atau mungkin customer rejection ratio. Atau untuk stakeholders lain selain customer, misalnya pemerintah, kita bisa tetapin objectives rasio pemenuhan regulasi atau yang lainnya. Monitoring and continuously improving our process bisa kita tetapin jadi objektif, misalnya rasio implementasi internal audit. Safe, reliable, dan effective proses kita bisa ukur dari KPI proses. Terakhir ini building relationship bisa diukur dari kepuasan customer, turnover ratio, dan yang lain. Itu yang kita maksud dengan menjadi framework atau gambaran quality objectives. Terus di quality policy harus ada komitmen untuk pemenuhan persyaratan yang relevan atau persyaratan yang berlaku. Ini udah kita sebut di sini. Dan terakhir, quality policy juga harus ada komitmen continuous improvement yang ini. Oke, itu tadi quality policy. Terus policy lainnya ini adalah persyaratan dari IATF. Pertama, anti-bribery policy atau kebijakan anti-suap. Jadi perusahaan kita harus ada komitmen buat mencegah suap atau korupsi. Karena suap atau korupsi ini udah jadi isu global, jadi hampir di mana-mana ada. Makanya buat menjaga kualitas dari sistem manajemen mutu kita nggak boleh nerima atau ngasih suap. Misalnya pas proses bidding waktu pemilihan supplier, kalau pakai suap, bisa jadi supplier yang sebenarnya nggak capable bisa dipilih. Terus kita juga harus komit buat menuhin regulasi yang berlaku. Terus ternyata kita ngasih sogokan buat pejabat supaya kita bisa bebas dari regulasi misalnya. Nah, ini kan semuanya contoh dari bentuk suap atau korupsi. Di sini, IATF nyoba buat stop aktivitas ini. Makanya diharuskan ada kebijakan anti suap. Nah, ini contoh kebijakan anti suap yang kita bikin. Bisa dilihat di sini. Terus, abis itu kita juga harus bikin Codes of Conduct atau bahasa Indonesianya mungkin kode etik. Kode etik ini adalah aturan atau pedoman yang dibuat oleh perusahaan terkait etika bisnis, terkait prinsip, atau juga terkait nilai-nilai perusahaan. Biasanya terkait pencegahan konflik kepentingan, kejujuran, diversity and inclusion,
HAM, tanggung jawab lingkungan, dan macam-macam. Kayak misalnya contoh punya kita ini. Di sini ada terkait fair trading, gimana berhubungan sama supplier, gimana berhubungan dengan customer, respect terhadap hak asasi manusia, dan seterusnya. Itu kode etik atau code of conduct yang harus kita bikin. Terakhir, policy terkait whistleblowing. Apa itu whistleblowing policy? Bisa dibilang whistleblowing policy ini adalah sistem pengaduan atau cara memfollow up ketika ada aduan terkait suap, terkait korupsi, terkait pelanggaran kode etik, terkait penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. Dan yang paling penting, si pelapor harus terlindungi dari efek laporannya. Misalnya kalau bawahan mau ngelaporin pelanggaran yang ternyata pelakunya adalah atasan dia. Nah, ada kemungkinan kalau misalnya dia laporin, nanti si atasan dendam dan dia jadi kena masalah. Nah, ini yang harus dipastiin nggak boleh terjadi. Itu yang dimaksud dengan whistleblowing policy. Kayak contoh di sini. Di sini ada metode pelaporannya. Misalnya lapor langsung ke HRD. Atau bisa lewat hotline. Kalau ada hotline berarti nomor hotline ini harus dipublikasikan. Jadi semua orang tahu harus melapor kemana. Terus di sini juga ada policy terkait perlindungan si pelapor. Nah, inilah yang kita sebut whistleblowing policy. Terakhir, sebelum kita udahin videonya, semua policy ini pastinya harus terdokumentasi, sama harus dikomunikasikan ke karyawan dan juga ke pihak-pihak lain yang berkepentingan. Caranya bisa lewat website resmi perusahaan, atau bisa dibuat poster yang ditempel di area kerja, atau juga bisa disampaikan waktu orientasi karyawan baru, atau cara-cara lain yang menurut perusahaan masing-masing dianggap lebih efektif. Oke, itu aja terkait policy-policy yang harus disiapin buat implementasi ISO 9001 sama IATF. Sampai ketemu di video yang lain dan terima kasih. Sampai jumpa.